Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Jadi untuk pagi hari ini kita mencoba untuk memulai materi kita tentang pemeliharaan mesin kendaraan ringan kelas 12 semester 2. Jadi pada kesempatan kali ini Bapak akan mencoba menjelaskan beberapa jenis sensor dan aktuator yang ada pada mesin EV atau injeksi. Mesin injeksi itu sendiri itu dibagi menjadi dua, yaitu jenis DEV dan LEV. Jadi di sini Bapak contohkan ya, mana yang jenis LEV dan DEV. Ya, sebagai contoh di sini ada map sensor. Jadi ini adalah contoh dari map sensor. Kepanjangannya adalah manifold absolute pressure. Jadi map sensor ini berguna ataupun berfungsi untuk membaca kevakuman yang ada di intake manifold ataupun ruang chamber pada kendaraan tersebut. Terus kemudian di sini ada CMP ataupun sensor CMP, camshaft position sensor. Terus yang selanjutnya ya, jadi ini tadi adalah membaca putaran dari camshaft ya. Jadi ketika camshaft berputar dibaca oleh sensor CMP ini ya. Jadi sensor ini nanti akan memberikan signal ataupun tegangan untuk dapat mengaktifkan injektor, sehingga injektor akan menyemprotkan bahan bakar. Terus yang selanjutnya ada CKP. CKP adalah crankshaft position sensor. Dia akan membaca sudut ataupun putarannya dari crankshaft. Lalu dia akan memberikan signal bahwasanya crankshaft tersebut sudah berputar, lalu akan melaporkan ya putaran crankshaft itu ke ECU. Lalu ECU akan memberikan signal ya, memberikan signal ke coil, salah satu pin coil ini, untuk dapat memercikan bunga api listrik. Terus yang selanjutnya ini adalah airflow ataupun sensor airflow. Jadi ini untuk jenis EV LEV ya. Jadi fungsi dari sensor ini adalah untuk membaca kecepatan udara yang masuk ke dalam ruang intake manifold. Lalu kemudian sama sebenarnya, kalau ini tadi map sensor ini pada DEV, yang ini pada LEV. Ini membaca kevakuman ya, vakuman udara yang ada di intake manifold, sedangkan ini adalah membaca kecepatan udara yang masuk ke dalam intake manifold. Berapa kecepatan udara itu nanti dapat dilihat ya, yaitu menggunakan scan tool ya. Terus kemudian di sini ada coil. Coil ini fungsinya nanti akan memberikan tegangan tinggi ke busi untuk dapat memercikan bunga api listrik. Jadi di sini sebenarnya pada mesin injeksi itu ada sensor dan aktuator. Jadi sensor ini, jadi beberapa ini jenisnya adalah sensor ya. Jadi ketika dia berfungsi untuk
memberikan sinyal ya ataupun melaporkan kondisi mesin tersebut ke ECU, itu namanya adalah sensor. Ketika dia yang mengeksekusi ya ataupun diperintah oleh ECU, itu namanya adalah aktuator. Ini contoh. Jadi contoh di sini adalah aktuator. Nanti akan Bapak berikan contoh beberapa aktuator ya. Coil ini termasuk aktuator. Terus selanjutnya injektor tuh juga termasuk aktuator, cuman Bapak di sini tidak ada contohnya. Terus di sini ada beberapa sensor lagi. Ini namanya adalah oksigen sensor atau juga disebut sensor lambda. Sensor ini letaknya pada bagian ataupun terletak di exhaust manifold ya, di knalpot. Jadi letaknya di knalpot sensor ini. Terus kemudian ya, untuk ini letaknya map sensor ini pasti berdekatan dengan intake manifold. Ini nanti ada selang dihubungkan dengan intake manifold. Terus sedangkan untuk airflow ini sendiri letaknya pada bagian in-house ya, in-house. Jadi letaknya pada selang sebelum intake manifold. Terus ini pada bagian belakang dari camshaft, atau juga ada juga yang letaknya pada bagian depan poros cam ataupun camshaft. Sedangkan ini letaknya juga sama ya. Kalau yang tadi di bagian camshaft ya, sedangkan ini bagian crankshaft ataupun poros engkol. Letaknya biasanya kalau nggak di depan crankshaft ya di belakang crankshaft. Terus ini kemudian ada VSS sensor ataupun sensor kecepatan, vehicle speed sensor. Ini letaknya pada output transmisi. Kalau kendaraan tersebut belum menggunakan ABS, ada yang namanya sensor VSS. Ini letaknya pada bagian output transmisi. Sedangkan dia kalau kendaraan tersebut sudah menggunakan ABS, letak VSS ini ataupun sensor kecepatannya ini biasanya menyatu dengan sensor ABS. Jadi untuk mendeteksi kecepatan kendaraan tersebut ketika dia sudah mulai berjalan. Terus selanjutnya ada knocking sensor. Jadi knocking sensor ini untuk mendeteksi ketukan ya, mendeteksi ketukan piston ataupun silinder pada dinding silinder. Ini letaknya pada ditempelkan pada blok silinder. Nah, terus untuk memeriksa kerusakan dari sensor atau aktuator ini, kita bisa menggunakan alat yaitu yang namanya multi tester ya. Jadi multi tester ini karena dia sensor ini ataupun aktuator ini ada resistornya, kita selektor ini kita arahkan ke angka ohm ya. Jadi tidak bisa menggunakan volt untuk memeriksa ya resistor dari sensor ataupun aktuator tersebut ya. Sini selektor ini diarahkan ke ohm ya. Ini yang dilambangkan warna biru ini adalah ohm semua. Terus ada juga ataupun kita bisa menggunakan alat yang namanya scan tool ya, sesuai dengan aplikasinya masing-masing. Di sini Bapak menggunakan launch ya. Nah, seperti ini contohnya. Jadi kita bisa memeriksa. Jadi di sini ada beberapa merek kendaraan karena kita di negara Asia ya, kendaraan banyak beredar di Asia ya. Kita pilih Asia, seumpama di situ ada
Toyota, kita pilih Toyota dan lain-lain. Seperti itu. Jadi ini untuk mempermudah, alat scan tool ini untuk mempermudah ketika kita melakukan perbaikan ya pada kendaraan. Jadi ini tidak akan terhubung karena interface-nya tidak terhubung dengan kendaraan ya. Jadi interface-nya atau VCI-nya harus terhubung dengan kendaraan, baru kita bisa menggunakan scan tool ini. Nah kan tidak bisa, batalkan. Itu tadi beberapa contoh. Oke. Ya, jadi demikian dulu penjelasan singkat ya tentang beberapa sensor yang ada pada kendaraan injeksi. Ya, untuk pertemuan kali ini Bapak akhiri cukup sekian. Tetap semangat untuk belajar ya, dan raih cita-cita kalian setinggi mungkin. Bapak akhiri cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.